Kompas Gramedia merupakan salah satu grup media terbesar di Indonesia yang berperan aktif dalam penyebarluasan informasi ke publik melalui kanal komunikasi, mulai dari majalah, surat kabar, radio, televisi, hingga media online. Dengan jaringan media yang luas dan audiens nasional, Kompas Gramedia menjadi bagian dari industri media massa yang berpengaruh besar dalam pembentukan opini publik dan penyebarluasan informasi. Kompas Gramedia didirikan oleh Djoko Gutama atau akrab disapa Bang Jo, serta partnernya bernama Petros Canisius Oyong pada tahun 17 Agustus 1963. Hal ini dibersamai oleh terbitnya eksemplar yang pertama dari majalah Intisari yang disebut-sebut sebagai cikal bakal dari lahirnya perusahaan Kompas Gramedia. 2 tahun berselang, tepatnya pada tahun 1965, terbitlah Harian Kompas. Perusahaan ini lahir dengan suasana politik di Indonesia yang penuh tensi menjelang jatuhnya Orde Lama. Pada saat itu, media dibatasi oleh tekanan politik. Kompas hadir dengan identitas yang baru, kredibel, moderat, dan mengutamakan kepentingan publik. Kompas Gramedia beradaptasi melalui konvergensi media, yaitu penggabungan konten dari berbagai platform. Melalui ekosistem multiplatform seperti Kompas TV, Jaringan Sonata, dan Raka FM, Kompas Harian, dan Kompas.id, juga beberapa majalah seperti Bobo, Nombi, dan Intisari membuat Kompas bisa menyebarkan berita dalam berbagai format sesuai kebutuhan audiens. Melalui kolaborasi lintas media ini memungkinkan satu sumber informasi, perluas jangkauan, mempercepat alur pemberitaan, juga dapat memenuhi pola konsumsi informasi masyarakat di era digital. Internet dan kecerdasan buatan membawa dampak yang sangat signifikan terhadap praktik bisnis Kompas Gramedia. Internet mengubah hampir seluruh aspek operasional, mulai dari produksi berita, distribusi informasi, hingga model pendapatan. Jika sebelumnya Kompas Gramedia bergantung pada penjualan koran dan iklan cetak, kini bisnis mereka bergeser ke arah digital economy melalui Kompas.com, Tribun Network, Grid, Kompas TV Digital, serta layanan e-paper dan membership premium. Internet juga mengubah perilaku audiens. Masyarakat kini membaca berita melalui ponsel, menginginkan update cepat, ringkas, dan visual. Untuk menghadapi perubahan ini, Kompas Gramedia membangun newsroom digital terintegrasi, di mana satu liputan bisa didistribusikan sekaligus ke koran, portal berita, video YouTube, hingga media sosial. Teknologi SEO, analitik real-time, dan monitoring Google Trends menjadi bagian penting dari strategi redaksi mereka. Sementara itu, kecerdasan buatan memberikan dampak yang tidak kalah besar. AI digunakan untuk membantu penulisan, memberikan rekomendasi judul, memperbaiki tata bahasa, serta menganalisis konten yang paling diminati pembaca. AI juga dipakai untuk transkrip otomatis di Kompas TV, deteksi topik trending, dan personalisasi konten di aplikasi Kompas.id. Dari sisi bisnis, AI meningkatkan efektivitas iklan melalui targeting otomatis, prediksi perilaku pembaca, dan optimasi programmatic advertising. Dari sisi operasional, Kompas Gramedia bahkan menggunakan RPA atau Robotic Process Automation untuk mengotomatisasi pekerjaan administratif, sehingga tim editorial bisa fokus pada jurnalisme yang lebih mendalam. Kesimpulannya, internet membuat Kompas Gramedia berubah menjadi media multiplatform yang bergerak cepat dan berbasis data. Sementara AI meningkatkan efisiensi, memperkuat personalisasi, dan membuka peluang monetisasi baru. Namun, kedua teknologi ini juga membawa tantangan seperti resiko clickbait, saingan dengan konten AI, serta tuntutan menjaga kualitas dan etika jurnalistik. Fenomena paling penting terjadi pada periode 2017 hingga 2020, ketika banyak pergeseran konsumsi informasi ke digital. Pada periode tersebut, Kompas Gramedia mengambil langkah strategis dengan merampingkan lini media cetak
dan berfokus pada platform digital. Fenomena ini dapat dianalisis melalui teori agenda setting, melalui penekanan intensif pada isu-isu tertentu di Kompas, seperti demokrasi, lingkungan, dan ketahanan pangan. Kompas tidak memberitahu publik apa yang dipikirkan, tetapi menentukan isu apa yang perlu diperhatikan. Dengan kata lain, walaupun format media berubah menjadi digital, kekuatan media untuk membentuk prioritas isu di masyarakat tetap berjalan.